Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Memutuskan untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka hingga Agustus mendatang. Pemerintah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berdasarkan level di luar Pulau Jawa, Bali. Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa PPKM akan kembali diperpanjang hingga tanggal 27. Pandemi itu merubah kita semua loh. Dari sifatnya, dari kebiasaannya. Ya nggak sih? Kayak kita tuh ya rubah aja gitu, berubah. Dari yang tadinya normal sampai pandemi datang, semuanya berubah. Ya pandemi ini mempengaruhi semua sektor dalam kehidupan kita, termasuk pendidikan. Nah, kayak kita sekarang nih, belajar daring gitu. Belajar daring, terus ngerokok dulu. Terus gitu sih, iya sih, susah lah. Tapi gue mau tahu gimana sih pendapat teman-teman tentang pandemi dan proses pembelajaran daring. Kalau menurut gue sendiri sih sulit, karena ya di rumah aja ketemunya orang-orang itu aja bosan gitu. Gimana menurut orang lain? Ya udah yuk, berangkat yuk. Ayolah, kita mau cari tahu gimana sih kata orang-orang tentang pandemi dan proses pembelajaran daring. Ayo, gas. Kosong kan, yang penting saja nggak tahu aja, karena memang saya nggak punya data untuk itu. Kalau udah kalian bikin janji sama orangnya. Perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Soalnya Nika memberi bantuan senjata pada Kenil. Informasi dalam perusahaan, sistem informasi. Sekarang kan udah mulai masuk kuliah, ya saya kuliah, kemudian setidaknya mengisi waktu kosong dengan membaca-baca artikel, kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Karena saya belum ada kegiatan yang seperti kerja yang terlalu berat bagi saya. Belajar. Selain belajar, Baca buku. Kuliah online daring gitu. kuliah online daring. Selain kuliah, Biasa diisi dengan kegiatan ya cari skill lah, nyari jati diri, kerja gitu. Ya kesulitan mungkin satu, kalau kesulitan itu kadang ya akses internet itu terkadang mengalami gangguan. Nah ketika ada jadwal kuliah itu ya istilahnya membuat kita stres sedikit lah, karena kalau misalkan kita satu kehadiran aja hilang, itu sangat merugikan bagi saya, menurut saya itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ya telatnya bantuan kuota dari pemerintah itu atau dari Kementerian Agama. Itu biasanya datangnya itu di pas akhir-akhir kuliah. Seperti yang kemarin itu terakhir itu adanya itu di antara akhir Mei dan awal Juni, itu baru ada kuota internet gratis. Ya sedikit sulit sih memahami ketika dosen menerangkan, kan bisa nggak tatap langsung gitu. jadi nggak bisa tanya jawab gitu. Bisa sih, cuma kurang puas gitu loh. Paham nggak? Iya, kurang puas. Ngerasain kesulitan nggak selama pandemi? Ngerasain sih, soalnya kan guru-guru nggak ngejelasin secara langsung dan itu aja lewat video.
Kalau lihat video kan kita jadi susah memahaminya. Yang paling utama sih kalau daring kan pasti sangkut pautnya dengan sinyal ya, apalagi kemarin ada kendala Telkomsel sama IndiHome itu kan membuat ya menghambat kuliah sih. Apalagi kalau udah masuk Zoom terus sinyalnya, apalagi ada teman-teman kita yang dari pelosok-pelosok kan sinyalnya kan juga kurang gitu, pasti dosennya yang jelasin kurang jelas ya, disitulah kadang. Kalau menurut Dindita nih, kan di SD ya kelas 6 udah mau akhir. Ada nggak sih kendala pembelajaran secara daring sedangkan Dindita udah mau lulus gitu? Ada. Karena kan di kelas 6 banyak banget ya pelajarannya. Apalagi udah mau try out. Lalu ada ujian praktek juga. Kendalanya sih di materi try out. Oh. Kayak gimana tuh kendalanya? Susah memahaminya. Oh. Karena kan lewat video. Oh. Jadi karena lewat video itu sulit memahami gitu. Iya. Oke. Tidak. Kenapa tuh enggaknya? Karena murid-murid tidak bisa memahami materi dengan sepenuhnya. Ya ada efektif, ada yang enggak. Maksudnya efektif ya kalau misalkan mata kuliahnya enggak terlalu berat itu mungkin efektif bagi saya. Kalau misalkan itu berat itu saya susah menyerap ilmu dari perkuliahan daring itu. Kalau dibilang efektif sih kurang efektif, karena kan namanya kuliah kan tatap muka tuh lebih sempurna gitu daripada lewat online gitu menurut saya. Di kuliah kan kebanyakan presentasi. Ya menurut saya kalau misalkan presentasi atau presentatornya kurang menarik ya kadang jujur saya sangat membosankan sekali. Kadang ketika ngeliat kuliah daring itu ya saya terkadang ngantuk dan lain sebagainya. Yang istilahnya itu ya kita tidak bisa menyerap ilmu yang secara langsung bisa langsung masuk ke pikiran. Harus beberapa kali kita melihatnya ataupun kita mengulang kembali. Ya harapannya mungkin Indonesia menjadi lebih baik dan semua ekonomi ataupun yang lainnya itu ya bisa kembali pulih dan kerugian mungkin akan sedikit lebih hilang lah dari dunia ini. Semoga corona cepat hilang dari Indonesia. Dan teruntuk kamu para pelajar, pendidikan karantina itu wajar. Walaupun keluh kesah kerap terlontar, jangan gusar, hadapi dengan sabar. Karena nantinya bisa dibuat cerita. Jadi tetap semangat. Harapan kedepannya ya semoga Indonesia nih kembali pulih kembali, hijau kembali, gak ada namanya cerita-cerita penyakit, isu-isu penyakit lagi. Ya hilanglah semuanya, berjalan seperti biasanya. Anak SD, SMP, SMA masuk kelas, anak kuliah ya tatap muka gitu. Itulah harapan saya. Walaupun kalau masih daring ya, harapan saya sih kuota gratis sih. Kita udah dengar pendapat dari teman-teman yang melakukan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Ada beberapa kesulitan yang dialami oleh teman-teman. Keluh kesah mereka udah mereka sampaikan. Kalau dari saya sendiri sih, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, sehingga aktivitas normal kita bisa dikerjakan kembali. Itu ya gitulah harapan dari saya. Walaupun pandemi ini memang merubah kita semua, ya tetap semangat. Bener kata Dindita, tetap semangat, jaga kewarasan. Walaupun kita di karantina, pikiran harus mengembara.